Pemirsa, apa dampak pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai 7,6 triliun rupiah bagi BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan? Sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dan Koordinator Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Watch Timbul Siregar. Selamat malam Uni Irma, Bang Timbul. Selamat malam, Selamat malam. Baik, langsung saja. Ya. Uni Irma, apakah rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebesar 7,6 triliun rupiah dapat berdampak positif buat BPJS Kesehatan dan juga peserta mandiri? Saya kira begini Zilvia, masyarakat yang menunggak ini rata-rata adalah masyarakat yang setengah mampu, ya sehingga karena dia setengah mampu maka tunggakan itu nggak akan terbayar menurut saya. Ya karena saya sudah banyak bicara dengan masyarakat yang menunggak, mereka mengatakan bahwa mereka nggak mampu untuk bayar. Nah kalau mereka nggak mampu untuk bayar, maka BPJS mau nunggu sampai kapanpun uang itu nggak akan pernah diterima oleh BPJS. Itu satu. Yang kedua, akses pelayanan kesehatan publik ini kan harus dijamin oleh pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan BPJS, artinya ya mereka rugi, sebagai masyarakat mereka rugi. Pemerintah juga dianggap tidak bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesehatan masyarakat Indonesia itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, kan seperti itu. Maka kemarin kami di RDP menyampaikan kepada BPJS dan Kementerian Kesehatan sebaiknya kalaupun ada kenaikan, kenaikan itu harus kenaikan yang di PBI, yang di-cover oleh pemerintah. Nah kemudian untuk kelas 1 orang-orang yang mampu silakan naikkan. Tetapi untuk orang yang setengah mampu yang menunggak ini sebaiknya diputihkan. Ya diputihkan, tapi dilihat juga nih karena banyak juga nih orang-orang kaya yang memang ngambil kelas 3 cuman buat jaga-jaga. Nah yang ini juga harus dilihat oleh Kementerian Sosial, dicek lagi melalui DTSN-nya. Uni, Nah, tapi sejauh ini yang Uni tahu, profil para penunggak ini mayoritas mereka peserta mandiri kelas 3 ya? Rata-rata, hampir bisa dibilang rata-rata peserta mandiri kelas 3. Ada sih kelas 1, kelas 2, tapi rata-rata kebanyakan kelas 3. Begitu Zilvia. Dan usulannya adalah apakah yang menunggak itu harus dipilih-pilih? Kalau misalnya mereka adalah peserta kelas 3 yang Uni bilang tadi setengah mampu, setengah tidak mampu, apakah itu yang sebetulnya lebih berhak untuk diputihkan dibandingkan peserta kelas 1 atau 2 yang menunggak? Saya kira peserta kelas 1 tentu pasti rata-rata mampu lah ya. Kalau kelas 2 juga rata-rata ya relatif mampu. Nah peserta kelas 3 ini yang rata-rata banyak tidak mampu. Tapi ada juga peserta kelas 3 yang orang mampu, tapi dia hanya menjadi peserta BPJS hanya untuk berjaga-jaga. Nah yang begini-begini ini harus dilihat secara detail oleh Kementerian Sosial, ya didetail kembali melalui DTSN. Mana yang setengah mampu, mana yang mampu harus dibedakan untuk bisa diputihkan. Seperti itu Zilvia. Makanya kami di Komisi 9 menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan seharusnya yang tidak mampu dari yang nunggak itu kalau bisa geser saja menjadi bagian dari penerima bantuan iuran. Gitu. Jadi tetap akan di-cover oleh kementerian bisa di-cover oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui UHC. Jadi seharusnya itu tetap harus menjadi kewajiban pemerintah daerah dan pusat untuk orang-orang miskin. Ya, maka kemudian seperti yang disampaikan Timbul tadi bahwa kalaupun harus diputihkan, maka harus putihkanlah yang memang sudah tidak mampu bayar, ya, sehingga mereka masih tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan publik. Karena itu merupakan amanat konstitusi, jadi nggak boleh pemerintah mengabaikan itu. Baik. Setuju diputihkan tapi harus betul-betul tepat sasaran ya, harus menyasar mereka yang sebetulnya benar-benar tidak mampu. Kalau dari Bang Timbul, bagaimana menilai rencana pemutihan ini? Apakah betul menurut BPJS Watch pemutihan ini bisa berdampak positif malahan untuk BPJS Kesehatan sendiri dibandingkan dengan pesertanya, tapi BPJS Kesehatannya juga bisa mendapatkan manfaat? Ya, terima kasih. Jadi memang seperti disampaikan kan pasal 28H ayat 3 itu kan jaminan sosial hak konstitusional.
Nah, di Undang-Undang 40 2004 prinsip kepesertaan wajib, di Perpres 82 2018 sejak 1 Januari 2019 seluruh rakyat wajib ikut jadi peserta jaminan sosial kesehatan. Nah, ketika lahir Perpres 64 2020 di tengah Covid, kenaikannya kan terlalu tinggi. Yang kelas 1 80.000 jadi 150.000, kelas 2 51.000 jadi 100, kelas 3 23.000 jadi 42 dengan subsidi 7.000 jadi 35. Di tengah krisis Covid, daya beli sangat terdampak, iuran naik. Nah, dari situlah mulai kelas peserta mandiri ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu banyak yang menunggak. Ya. Nah, memang tentunya alasan menunggak itu ada dua. Satu, ability to pay yang memang jatuh rendah, itu untuk kelompok kelas 3. Dan yang kedua, willingness to pay. Itu untuk kelompok masyarakat menengah atas yang memang dia awalnya bayar, tapi ketika pelayanan di Vaskes mengalami persoalan dengan segala persoalan yang di Vaskes tingkat 1 atau tingkat 2, mereka bilang, saya nggak mau bayar lagi. Nah, jadi memang tentunya yang kita lebih soroti adalah masyarakat peserta mandiri yang ability to pay-nya itu tidak mampu lagi. Nah, selama ini kan persoalannya adalah ketika mereka menunggak dengan tunggakan yang sudah besar, 24 bulan, mereka mau bayar, nggak bisa. Harus dulu dibayar tunggakannya. Nah, artinya itu tersandra. Nah, jadi kalau ini diputihkan, maka dia akan membayar bulanan. Nah, uang yang dibayar ini kan menjadi pendapatan real. Tadi disampaikan oleh Kak Irma, tunggakan ini kan potensi yang memang nggak pernah masuk. Nah, artinya sampai kapan kita menunggu nggak tahu. Tapi hak konstitusionalnya tuh tersandra. Nah, ada memang cara lain untuk mereka mendapatkan peserta mandiri ini untuk menjadi peserta aktif JKN. Dia berusaha lari ke PBI. Nah, sebenarnya dia mampu, tapi karena tersandra tunggakan, dia nggak bisa bayar, akhirnya dia lari ke PBI dengan mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan, sehingga masuk ke PBI yang akhirnya menggeser orang-orang yang memang tidak mampu dan miskin keluar. Yang sekarang tuh ada 40 juta orang miskin tidak mampu yang dikeluarkan dari PBI. Nah, yang saya mau katakan, dengan adanya pemutihan, maka pertama mengembalikan hak konstitusional peserta seluruh rakyat kepada jaminan sosial kesehatan. Kedua, bahwa yang mampu ini akan membayar lagi menjadi pendapatan real kepada cash flow-nya si JKN. BPJS Kesehatan. Nah, yang ketiga, ini nanti akan memurnikan PBI itu, yang mandiri-mandiri itu dikembalikan. Ayo, udah, Anda kan sudah dikasih penghapusan, ya, kembali, sehingga yang kosong ini bisa diisi kembali oleh peserta masyarakat miskin dan tidak mampu, yang akan menurunkan jumlah yang non-aktif yang 40 juta orang ini. Jadi Bang Timbul, pemerintah rencana pemutihan harus diikuti dengan ketegasan supaya peserta mandiri yang dulunya telah beralih ke peserta PBI, penerima bantuan iuran, itu harusnya dikeluarkan dari kepesertaan PBI dan kembali menjadi mandiri, ya? Betul. Jadi memang kan ada PP 76 2015 yang memang mengamanatkan Kementerian Sosial, Dinas Sosial melakukan cleansing data. Sekarang tuh DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, itu yang nanti harus dilakukan sehingga yang memang mampu, ya mungkin di desil 5, 6, 7 dan sebagainya dikembalikan. Nah, kan karena kosong maka diisi oleh yang memang benar-benar miskin. Nah, tentunya memang ketika ada proses pemutihan, kalau ditanya apakah ke depan akan ada tunggakan lagi? Ya mungkin saja. Nah, tetapi pemutihan tunggakan ini harus disertai dengan action lainnya. Yang satu, peningkatan pelayanan di Vaskes supaya masyarakat yang tadi membayar, dapat masalah, tidak mau bayar, dia akan kembali membayar. Oh, ternyata JKN sudah lebih baik, saya akan membayar. Itu yang willingness to pay-nya rendah. Nah, yang kedua, memang terkait juga dengan masyarakat mampu, ini juga harus kena PP 86 2013 tentang tidak dapat layanan publik yang sekarang ini baru diterapkan untuk SKCK di polisi dan SIM di polisi. Padahal kalau kita baca PP 86 itu IMB, paspor, visa, kemudian juga dengan pelayanan-pelayanan publik lainnya ya, tidak untuk KTP ya. Nah, ini kan juga yang nanti memang akhirnya bisa menyadarkan masyarakat tentang arti gotong royong
bahwa mereka yang sekarang tertunggak bisa dibuktikan mereka akan normal kembali gitu ya. Menambah pendapatan iuran. 95% penerimaan JKN itu dari pendapatan iuran. Nah, ini yang harus diperkuat. Nah, nanti memang Kak Irma juga nanti akan mengkritisi juga berapa kenaikan iuran. Nah, kita tidak dulu berharap sampai di situ dulu tuh Bang Timbul. Nah, ada kekhawatiran bahwa rencana pemutihan ini justru akan berimplikasi pada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Apakah potensi untuk kenaikan iuran itu memang besar, Kak Irma? Saya kira begini Zilvia, kita tidak menafikan akan ada kenaikan. Tapi kenaikan itu harus menjadi tanggung jawab dari peserta mandiri dan orang-orang mampu. Untuk makanya tadi saya bilang orang setengah mampu yang nunggak itu harus diputihkan. Ya, untuk orang-orang yang memang setengah mampu ini tadi yang tidak bisa yang nggak menunggak, orang setengah mampu tapi dia nggak nunggak, itu sebenarnya bisa di PBI-kan gitu loh. Karena kan kita sudah ada ketentuan dari pemerintah ya, Pemda juga ikut mengiur, pemerintah pusat juga ikut mengiur, terus apalagi yang harus diberatkan gitu. Sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan oleh BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan dan pemerintah gitu. Bahkan pemerintah harusnya merasa lebih baik karena apa? Karena akses pelayanan kesehatan publiknya terjamin untuk masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan Timbul tadi itu sudah jelas kok ya, nggak akan ada kerugian dari BPJS. Karena justru akan mendapatkan pendapatan tambahan dari orang-orang yang tadinya menunggak, dia bayar, ikut lagi dan dia bayar. Baik. Tapi kalau sedikit mau terakhir, selamanya menunggu orang yang nunggak ini bayar, Zilvia, nggak akan dia bayar. Karena memang dia nggak mampu. Uni, terakhir, kalau misalnya ada potensi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terutama untuk mereka yang mampu ya, atau peserta kelas 1 atau mungkin sampai kelas 2, ada kelemahan seperti yang tadi Bang Timbul sebutkan, mereka pun ada juga yang willingness to pay itu rendah. Nah, siapa tahu nanti kalau ketika kenaikan iuran itu terjadi, mereka yang mampu juga akhirnya tidak membayar karena menurunkan willingness to pay dari mereka. Nah, bagaimana mencegah mereka yang mampu untuk tidak tertib dalam membayar iuran? Pemerintah yang harus tegas dalam hal ini, kan banyak sanksi yang diberikan kepada orang-orang mampu yang tidak mau melakukan urun iur dengan orang-orang miskin. Kalau itu yang dilakukan oleh mereka, berarti mereka nggak mencintai tanah air ini, mereka nggak mencintai bangsa ini dong. Mereka sebagai orang mampu, masa iya nggak mau melakukan sesuatu untuk bangsa? Halo? Baik, kalau begitu. Mereka juga tegas untuk memberikan Mbak Zilvia, menurut saya gini, kalau untuk yang menengah ke atas, itu yang willingness to pay-nya rendah, itu kan PP 86 bisa diterapkan. Dia buat paspor untuk keluar negeri, masa untuk 35.000 aja nggak mau gitu. Dia memang tidak harus ada kewajiban kelas 1 atau kelas 2, dia bisa milih kelas 3. Tapi kan juga artinya dia harus ikut berkontribusi. Betul, itu yang saya maksud tadi. Nah, ketegasan yang disampaikan Kak Irma tadi adalah pelaksanaan PP 86 2013. Kita tidak memberatkan, tapi kita harus mengatakan gotong royong sebagai bagian dari nilai Pancasila harus diterapkan gitu loh. Supaya masyarakat yang sakit benar-benar bisa kita tolong. Pembiayaan JKN itu semakin meningkat setiap tahun. Tahun lalu 175 triliun. Tahun depan ini bisa sampai di atas 200. Perlu penerimaan iuran yang kuat seperti itu. Baik, Bang Timbul dan juga Uni Irma, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime Time News hari ini.